Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pertemuan pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, saya akan mengabsen bagi nama yang dipanggil, harap bilang hadir. Andi, Ani, Budi. Baik, cukup pengabsenan dari kelas ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas mengenai konflik yang berkaitan dengan ideologi, di mana pada saat itu terjadi beberapa pemberontakan atau kejadian yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas lanjutan dan materi dengan tema mengenai konflik dan pergerakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Ternyata, sistem pemerintahan Indonesia kala itu masih mengalami pergolakan dalam sistem pemerintahannya, seperti pemberontakan PRRI dan Permesta, dan persoalan negara federal dan BFO. Sebelum kita melanjutkan materi, apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akan melanjutkan ke materinya. Sistem pemerintahan merupakan suatu sistem sebagai alat untuk mengatur jalannya pemerintahan sesuai pada kondisi negara dengan tujuan menjaga kestabilan negara. Sistem tersebut terdiri dari berbagai macam komponen dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Terdapat beberapa peristiwa ataupun konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan yang terjadi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan, seperti persoalan negara federal dan BFO atau Bijan Concept Federal Overlage, dan pemberontakan PRRI dan Permesta. Lalu, apakah yang dimaksud dengan kedua konflik tersebut? Mari kita simak. Pemberontakan PRRI dan Permesta kerap disebut sebagai pemberontakan di mana seusai pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia, tepatnya sejak 1957. PRRI merupakan singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, sedangkan Permesta berarti Perjuangan Rakyat Semesta. Kemunculan PRRI atau Pemerintah Revolusioner ini diproklamasikan pada tahun 1958. Pemerintahan ini dipimpin oleh Perdana Menteri Syarifuddin Prawiranegara dan anggotanya, yaitu Nasir, Burhanuddin Harahap, Simbolon, dan Sumitro Jojo Hadikusumo. Latar belakang pemberontakan PRRI atau Permesta ini adalah rasa ketidakpuasan dari angkatan militer di daerah terhadap pemerintah pusat, terutama muncul di daerah Sumatera dan Sulawesi. Situasi ini semakin pelik karena beberapa tokoh militer di daerah-daerah tersebut mulai menunjukkan ketidakpatuhan kepada pemimpinan pusat. Bahkan, urusan ini semakin serius ketika tuntutan otonomi daerah mulai diajukan. Pemerintah pusat dianggap tidak adil kepada warga sipil dan militer soal pemerataan dana pembangunan. Lalu di PRRI ini ada pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957, seperti pembentukan Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Lalu ada Dewan Gajah yang dibentuk di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan. Lalu ada Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian. Lalu ada Dewan Manguni di Sulawesi Utara
yang dipimpin oleh Kolonel Vance Samuel. Dewan-dewan ini bahkan kemudian mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah di wilayah masing-masing. Beberapa tokoh sivil dari pusat pun mendukung mereka, bahkan bergabung ke dalamnya, seperti Syafruddin Prawira Negara, Burhanuddin Harahap, dan Muhammad Asir. Ahmad Hussein mengultimatum pemerintah pusat, menuntut agar kabinet Juanda mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Tuntutan tersebut jelas ditolak pemerintah pusat. Dan krisis pun akhirnya memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1958 Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya pemerintahan revolusioner Republik Indonesia di Padang. Seluruh Dewan Perjuangan di Sumatera dianggap mengikuti pemerintahan yang dibuat oleh Ahmad Hussein ini. Sebagai Perdana Menteri PRRI, ditunjuklah Mr. Syafruddin Prawira Negara. Bagi Syafruddin, pembentukan PRRI hanyalah sebuah upaya untuk menyelamatkan negara Indonesia dan bukan memisahkan diri. Apalagi pada saat itu PKI mulai memiliki pengaruh di pusat. Tokoh-tokoh sipil yang ikut dalam PRRI ini memang sebagian besar dari Partai Masyumi yang dikenal dengan anti-PKI. Berita proklamasi PRRI ini ternyata disambut dengan antusias pula oleh para tokoh masyarakat di Manado, Sulawesi Utara. Kegagalan musyawarah dengan pemerintah menjadikan mereka mendukung PRRI, mendeklarasikan permesta sekaligus memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat yang ditentukan oleh Kabinet Juanda. Pemerintah pusat tanpa ragu-ragu langsung bertindak tegas dengan mengadakan operasi militer yang dilakukan untuk menindak pemberontak yang diam-diam ternyata didukung oleh pihak luar, yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat ini berkepentingan dengan pemberontakan ini karena kekhawatiran mereka terhadap pemerintah pusat Indonesia yang dipengaruhi oleh ideologi komunis. Pada tahun itu juga pemberontakan PRRI dan Permesta berhasil dipadamkan. Baik, kita lanjut ke konflik selanjutnya, yaitu persoalan negara federal dan BFO. Bien Comes for Federal Overlage atau yang disingkat BFO adalah sebuah komite yang didirikan oleh Belanda pada 7 Juli 1948 di Bandung. Komite ini dipimpin oleh 15 negara bagian dan daerah otonom dalam Republik Indonesia Serikat, yang masing-masing negaranya memiliki satu suara. Berdirinya BFO atau Majelis Permusyawaratan Federal ini didasari oleh adanya pembentukan negeri federasi di Indonesia. Pejabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van Mook, berencana membentuk negara federasi di Indonesia yang mengharuskan dirinya mengubah ketatanegaraan di Indonesia atau sistem pemerintahan di Indonesia. Namun, rencana untuk mengubah ketatanegaraan ini mengalami berbagai kendala. Karena Indonesia sendiri telah berdiri Republik Indonesia. Van Mook kemudian mengawali rencana pembentukan negara federal melalui sebuah konferensi yang digunakan untuk menyebarluaskan federalisme di Indonesia. Konsep negara federal dan persekutuan ini sebenarnya menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia pada kala itu. Setelah kemerdekaan, persaingan yang timbul terutama antara golongan federalis yang ingin membentuk negara federal melawan golongan unitaris yang mempertahankan Indonesia ini menjadi negara kesatuan. Dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada 24 Juli 1946 misalnya, pertemuan itu untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai daerah non-Republik Indonesia. Ternyata mendapat reaksi keras
dari politisi pro Republik Indonesia yang ikut serta. Salah satunya yaitu Mr. Tajudin Nur dari Makassar. Beliau mengkritik hasil konferensi tersebut. Lalu terjadinya perbedaan keinginan agar bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya ini digunakan atau tidak oleh negara Indonesia Timur juga menjadi persoalan yang tidak bisa diputuskan dalam konferensi tersebut. Baik, sekarang saya akan menunjuk dari kalian untuk memberikan pernyataan atau memberikan jawaban dari apa yang saya tanyakan sebagai bahan evaluasi. Baik Andi, jawab pertanyaan ini. Konflik apa saja yang berkaitan dengan sistem pemerintahan di masa awal kemerdekaan? Baik, betul. Lalu Budi, jelaskan latar belakang terjadinya pemberontakan PRRI dan Permesta. Baik, betul. Lalu Ani, jelaskan latar belakang pembentukan negara feodal dan BFO. Baik, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya. Jadi, kesimpulan dari pertemuan kali ini yang pertama adalah potensi disintegrasi bangsa itu masa kini bisa aja benar-benar terjadi bila bangsa Indonesia tidak menyadari adanya potensi semacam itu. Karena itulah kita harus selalu waspada dan terus-terusan melakukan upaya untuk mempersatukan atau menguatkan persatuan bangsa Indonesia. Sejarah Indonesia itu telah menunjukkan bahwa proses disintegrasi sangat merugikan antara tahun 1948 sampai 1965. Gejolak yang timbul karena persoalan ideologi, kepentingan, atau berkait dengan sistem pemerintahan itu berakibat pada banyaknya kerugian fisik, materi mental, dan tenaga bangsa. Lalu konflik dan pergolakan yang berlangsung itu bukan saja bersifat internal, melainkan juga berpotensi adanya campur tangan bangsa asing. Mungkin cukup sekian materi dari pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.